Lampung. Lampung, bentuknya berbeda pemirsaku. Bentuknya agak gimana gitu, saya sulit untuk menjelaskan. Tapi ini bentuk hurufnya ini berbeda dengan yang Abu Gida Lampung. Huruf-huruf ini kalau dirangkai bisa menulis sebuah kalimat ya Mas Topik ya? Ya, bisa dibuat untuk kalimat. Kalimat. Ini Lampung. Lampung. Tantra, mantra, dan sastra. Lanjut Mas Topik. Lanjut. Ini huruf rejang Sumatera. Rejang Sumatera. Goresan dan torehan hurufnya kayak ada kesamaan dengan Lampung. Bentuk-bentuknya cuma beda Mas Topik ya. Ini berapa? Beda. Jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak ya. Ini Lampung. Ini Rejang. Pemirsa pasti akan melihat kalau ini nanti disaksikan bahwa bentuk-bentuk huruf rejang semacam ini. Lanjut Mas Topik. Lanjut. Aksara yang lain. Wow. Bata Angola Mandailing. Bata Angola Mandailing. Abu Gida tadi itu kan juga Bata Mas Topik ya? Ya, ini Abu Gida yang jumlahnya kalau tadi 27 kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti ini lebih lengkap Abu Gida yang tua. Ini masih hanya dapat 21, tingkatannya 21. 21. Mandailing ya. Bentuknya pemirsa ya, kayak huruf-huruf Arab tapi kebalik. Lanjut Mas Taufik, Mandailing. Tuh. Toba ini dari Batak juga kan? Toba. Jadi Batak itu terbagi 5 nasab. Toba itu terbagi 5 nasab. Ini bentuk hurufnya kayak bintang-bintang. Ya, ada bintang-bintangnya. Batak. Ini pemirsa, disaksikan saja, lihat, zoom. Oke, ini lanjut. Nah, ini mana ini? Simalungun, Batak Simalungun. Ternyata di Batak itu banyak orang mengenal huruf sebelum-sebelumnya justru sampai 5 mazhab ya, huruf ya. Ya, 5 fak. Namanya 5 fak. 5 kelompok penciptaan ilmu pengetahuan. Di Batak ini ternyata dulu itu sudah mengenal pengetahuan, dan ini adalah salah satu versi huruf dari 5 jenis huruf Batak. Lanjut Mas Taufik. Batak Karo. Ini semua bentuknya beda-beda ya memang ya? Ya, bentuknya beda-beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22. Ini Batak Karo, masih Batak Karo, masih Batak. Lanjut. Bentuk-bentuk hurufnya unik-unik ya, pemirsaku. Ini pak-pak, Karo terakhir. Ini pak-pak tahu terakhir. Agak lebih dekat Mas Taufik. Wow, ini dalam satu huruf itu justru banyak arsiran yang justru kalau orang-orang biasa sulit untuk mengerti ini, karena kalau yang kita kenal huruf itu adalah satu ketahuan yang utuh. Kalau yang ini justru satu huruf itu juga ada dua garis dan lain. Ya. Bahkan ada yang 3 garis dan lain sebagainya. Oke, Mas Taufik, lanjut Mas Taufik. Bali 18. Oh, Bali. Oh, ya, kalau saya di Bali kalau saya kan sering ke Bali, saudara-saudara kan Bali. Sering saya melihat model-model begini di depan-depan pura dan semacamnya. Oke, ya. Ini berarti ternyata ini huruf ya? Ya. Huruf apa namanya Bali? Huruf apa namanya? Ya, aksara Bali, karena ini turunannya dari Honocoroko. Bali itu hilang 2. Oh ya, aksara Bali. Hilang 2, yaitu ta sama ga, ta sama pa. Jadi hana caraka datasa wala, maga ba, tanya hilang nga, pada
Da-nya hilang, Pajayanya. Jadi Oh. da sama ta hilang. Tapi bentuk hurufnya kan beda dengan Hana Caraka Madura kan Ya, bentuk-bentuk. sebenarnya ya karena proses penciptaan setelah itu kan Majapahit pindah ketika Brawijaya kelima, muncullah seluruh aksara ini yang harusnya 20 menjadi 18. Oke, lanjut di Bali. Ini menarik Ini pemirsa. aksara Wow, Papua. Papua. Ya. Papua ini Jadi kayaknya garis. bentuknya orang Asmat itu kan bentuknya kotak-kotak seperti itu, bentuknya garisnya seperti itu. Kotak-kotak dan lurus-lurus semua. Ya, ya. Ini Papua pemirsa. Kagangan Jaya 25 huruf ya. Ya, oke. 25 25. Lanjut. Ini pemirsa, ini ada minimal informasi baru ini meskipun bukan sebuah pengetahuan tapi ini informasi baru ini nanti pemirsaku. Ini aksara Bugis, Lontara. Lontara Ya. Sulawesi ya. Ini kayak ngarapin ya, cuma bentuk-bentuknya ini loh, bentuk-bentuknya ini memang berbeda-beda, kayak delko segala macamnya ini. Tapi ini huruf pemirsaku, ini huruf. Dulu pada waktunya ini dipakai untuk bagaimana menyimpan, menulis pengetahuan ya Mas Taufik ya tentunya ya. 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 Lanjut Mas Taufik, lanjut. Oh. Ini aksara Kerinci kuno, Jambi. Kerinci kuno. Kerinci, ya Jambi. Nah, ini sederhana ya. Karena kita sudah malam jadi ada yang deletek tadi malam ya. Ini sangat sederhana Mas Taufik, sederhana. Artinya kayaknya sih untuk memahami dan mengerti serta menghafal huruf-huruf ini lebih mudah kayaknya. Oke, lanjut Mas Taufik, lanjut. Ini Sumatera ya. Oh. Ini adalah kumpulan rumus. Jadi ini rumus. Kenapa saya mengumpulkan bawahannya 17? Karena seluruh huruf itu ada ho, itu aksara Jawa kuno, ho kawi bentuknya begini, Hana Caraka Madura begini, Kaganga Sunda hanya begini, nah, ho-nya orang Batak Abugida begini, ho-nya Lampung begini, ho-nya Rejang begini, ho-nya Bali begini, ho-nya Papua begini, beda-beda. Ho-nya Bugis begini, ho-nya Incung begini, lalu ho-nya Pak-Pak beda dengan ho-nya Karo. Nah, ho-nya Batak Simalungun beda dengan ho-nya Pak-Pak. Ho-nya Toba juga beda dengan ho-nya Mandailing. Baru ini adalah 59 huruf paling tua setelah Jawa yaitu Dayak, Iban, Kalimantan. Dia manggilnya tidak ho tapi om. Makanya orang om itu pasti Buddha pertama. Om. Itu lam alif yang sebenarnya adalah posisi tangan dan kepala. Jadi Allah, itu adalah orang-orang Kalimantan memanggil nama-nama yang disebutkan dalam dirinya adalah Allah Sang Pencipta. Oke Mas Taufik, ternyata Mas Taufik dari rumus terakhir itu ingin menjelaskan bahwa berbagai macam pulau, berbagai macam suku di Indonesia ini ternyata ada satu huruf yang sama meskipun berbeda bentuk, ya, yaitu ho gitu ya. Jadi berbagai kelompok, berbagai suku bangsa di Indonesia ini ternyata ada satu kesatuan yang sama meskipun beda bentuk. Betul. Ini yang menurut saya agak penting untuk dijelaskan lebih detail bahwa kita ini sebetulnya satu kan begitu Mas Taufik. Ya, kalau kembali kepada Bung Karno tadi pada awal-awal Mas Taufik menjelaskan sebetulnya dari semua ini huruf-hurufnya saja meskipun bentuknya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, rupanya berbeda-beda, ada satu huruf yang sama itu ho. Hu Allah berarti Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu kalau yang Mas Taufik artikan semacam itu hu Allah ya oke lah itu. Tapi yang lain-lain ini biar lebih nalarnya biar lebih bisa dimengerti orang banyak. Yang tahu itu kan hanya Mas Taufik, hu Allah, begitu-begituan itu Mas Taufik. Ho ya Mas Taufik ya.
Jadi Ya. jadi lengkap 99. Ya, dijelaskan dari 99 itu makna dari 17. Bung Karno tidak memproklamasikan tanggal 12, nunggu tanggal 17. 17. Karena 17 itu ada tujuan sing welas, penolong Ya. yang maha Ini pengasih itu ya Allah. ini Sing maha welas asih itu adalah Allah. 8 itu 8 adalah ini kumpulan. ini langsung lancar ini pemirsa, lancar coloknya ini ketika bicara penggatuan ini Bapak Ya, Syekh Lopot ini, Syekh Lopot ini. ya, ya. 8 itu kan sifat badan. Satu itu Allah, 9 itu babakan songo wali songone, 4 itu singkat, 5 semua arti. Ya. Pokoknya Mas Taufik ini luar biasa pemirsa. Memang luar biasa dan di luar kebiasaan. Ini catat pemirsa. Mas Taufik ini orang luar biasa dan di luar kebiasaan. Urusan pergatuk-gatuan ini profesornya sudah. Profesornya. Bagaimana menggatukan tanggal 17 dimerdekakan. Bagaimana Bung Karno dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga sudah mempunyai alasan baru. Menghayal, mengembara, mengumpulkan beberapa aksara yang juga itu masuk ke 17 gitu ya. Semuanya gatu. Apa ini kebetulan? Apa ini bentuk dari kebetulan yang dicari oleh Mas Taufik? Atau jangan-jangan ini memang sesuatu yang didesain oleh Mas Taufik untuk digatuk-gatukan. Ini wallahu alam. Semua ini adalah sebuah informasi. Silakan yang mau percaya saja, mau belajar mendalami, belajar saja ke Mas Taufik karena belum ada ahli selain Mas Taufik ketika bicara masalah ini di Indonesia. Wow, luar biasa ilmu gatuknya ini. Sip. Ya, saya juga. Terus? Tapi mudah-mudahan Mas Taufik, mudah-mudahan. Saya meskipun tidak punya pembanding dalam konteks mengenal dan juga memahami tentang masalah bentuk-bentuk huruf dari sekian banyak tadi yang 17 itu, saya husnudzon saja ke Mas Taufik bahwa itu Mas Taufik mendapatkan dari orang-orang yang terpercaya yang punya sanad sampai kepada zamannya dulu itu betul-betul memakai huruf sebagaimana yang ditulis dan juga dijelaskan oleh Mas Taufik. Mudah-mudahan ini bukan bentuk karangan ansih dari Mas Taufik atau bentuk hayalan dari Mas Taufik. Bentuk huruf yang tadi itu mendailing, abu gida dan macamnya itu betul-betul berasal dari asalnya, bukan dari Taufik. Mudah-mudahan ya. Ya. Saya itu hanya I am deliver God message. I am deliver God message. Saya hanya menyampaikan apa yang diperintahkan untuk saya sampaikan. Saya hanya supir Gojek. Jadi kalau informasinya dari leluhur lewat Allah juga begitu, saya sampaikan. Katanya Mas Aliman, qala ta'ala fihil kitabihil karim. Ya siapa? Pik. Topik saya tanya saja. Kalau memang orang ahli, kalau dalam ilmu agama ya, orang ahli hadis itu pasti paham tentang masalah ilmu ruwat. Ilmu rawi, sanad, ilmu sanad. Mas Taufik mendapatkan beberapa jenis bentuk huruf di Nusantara ini Mas Taufik dari mimpi apa memang ada orang yang apa namanya yang dipercaya menjelaskan ke Mas Taufik tentang bentuk-bentuk huruf dari masing-masing daerah itu? Ya, saya hanya diperintah oleh guru, mursyid untuk mencari setiap saat bahwa cari ilmu itu, jangan hanya sekedar kamu sudah tahu tanpa kamu tulis dan kamu catat, berarti ilmu itu hanya untuk kesenangan kamu. Catat, sampaikan. Ya, karena saya belajar ngaji terus setiap Jumat waktu kiamat, kan Jumat itu kan waktu kiamat. Jadi Kamis malam Jumat saya ngaji, belajar dengan guru dan terus cerita tentang apa yang menjadi perintah guru, tapi yang khusus milik saya, yang umum harus kamu ceritakan agar jadi kemuliaan untuk kamu. Ini belum dijawab. Itu kan perintah. Perintah gurumu itu kan kamu bagaimana melaksanakan perintahnya. Dalam pelaksanaan perintahnya Mas Taufik mencari huruf, bentuk-bentuk huruf masing-masing
perbedaan huruf antar apa namanya, antar suku yang tadi dijelaskan itu benar-benar nyampe kepada orang yang berkompeten menjelaskan tentang masalah masing-masing huruf aksara itu, atau apa dari mimpi, Mas Saya Taufik? biasanya kalau menemukan saya langsung konfirmasi kepada orang. Seperti saya menemukan huruf Batak, benar tak huruf Batak ini begitu, ada namanya Mas Toga Huta Huruf, dia orang ahli di sana. Oh betul, loh Pik, kenapa kamu membongkar itu? Saya ingin mencari kalimat-kalimat huruf-huruf karena saya pernah melihat tulisan di Vatikan itu hurufnya bukan huruf Roma, tapi ternyata huruf Abugida. Loh, kenapa orang Batak tidak mengklaim bahwa Vatikan itu tulisan tentang simbol Vatikan kan dikeramatkan, karena sebenarnya tulisannya itu mengambil dari tanah Batak Indonesia. Nah, saya begitu, Pak. Jangan dibongkar semua, Mas Topik. Nanti ini terjadi perseteruan. Ya cukup, ini sebagai bil ilmi buat saya, pengetahuan buat saya, ya sudah. Saya pokoknya hanya konfirmasi bahwa kebenaran itu orang Batak sudah mengenal ilmu 4 aksara dari Simalungun, Toba, Fak-Fak, lalu Mandailing, dan Batak Karo. Sudah cukup. Jadi ilmu buat saya, kalau ingin yang belajar, saya kasih tahukan bahwa ini adalah bahasanya sampean sanad dari leluhur, itu sudah ada di orang-orang Batak untuk memberitahukan tentang kemuliaan Allah, Sang Rohul Kudus, atau Sang Maha Kuasa, atau siapa apa ya sebutannya, tapi saya sudah mencoba untuk memahami bahwa Allah pernah memberikan dan menyampaikan kepada leluhur orang-orang Batak dengan sesuatu kemuliaan dan mengenalkan Sang Maha Pencipta kepadanya. Ya. Oke. Luar biasa bahan renungannya. Dan kalau ini betul-betul murni gitu ya. Urusan salah itu urusan nanti. Yang penting ada ikhtiar untuk bagaimana mencari sebuah kebenaran. Meskipun agak-agak tidak biasa gitu ya. Agak-agak tidak biasa dan cenderung Nabi terkesan. Muhammad pun diprotes oleh orang Quraisy kan? Nabi Muhammad saja diprotes oleh orang Quraisy tentang kebenaran yang diceritakan dia kepada Oke. saya tidak apa-apa diprotes orang banyak, termasuk saudara saya Mas Aliman. Tapi saya terus dicari karena katanya ilmunya Allah seperti lautan yang tidak pernah kering. Sip. Saya terus mencoba. Mas Taufik, tapi kesan yang muncul ke saya, apa yang saya tangkap dari apa yang diceritakan sejak tadi itu, saya ada sisi kagumnya ke Mas Taufik, tapi ada sisi yang juga banyak sekali yang mendominasi ilmu gatuk-gatuknya itu belum bisa keluar dari pikiran saya. Saya aja sendiri bingung kok. Saya sendiri bingung. Kalau melihat ikhtiar dari Mas Taufik bagaimana mencari dan mengumpulkan semua jenis-jenis dan juga bentuk-bentuk huruf aksara yang ada di Nusantara ini, itu saya apresiasi dan itu saya kagum. Dan saya sebagai orang yang bukan orang keseni, bukan orang budaya seperti Mas Taufik, itu patut saya kagum. Tapi ketika bicara masalah 17 ini artinya begini, ini artinya begitu, itu ilmu gatuk namanya itu. Jadi nggak ada sanadnya. Sehingga saya tidak kagum dengan itu. Bahkan kecenderungan saya melihat, oh ini ilmu gatuk ini. Ini Syekh Lopot ini yang bicara. Gitu. Saya kepingin mengajak Sanrasan, kepingin on the spot ke Surabaya. Ada satu patung atau patung relief yang ada di Surabaya yang sampai sekarang itu tidak ada yang bisa menerjemahkan. Saya akan mencoba menerjemahkan tanpa ada tulisan, akan saya ceritakan dengan Mas Aliman bahwa gambar ini adalah dulu saya ciptakan untuk menunjukkan tentang Allah di dalam Lauh Mahfud, gambarnya ini. Dulu dalam pengetahuan orang-orang itu seperti ini. Nah, huruf ini atau gambar ini adalah ada di damar wulan. Damar wulan, bulan adalah badan, damar adalah terangnya hati. Jadi sifat damar wulan atau padang bulan, kalau ngajinya padang bulan, bulan badan, padang ate. Nah, ini ada di beberapa tahun. Sip. Semakin lancar gatuknya, dan saya tidak gatuk untuk masuk ke dunia itu. Tapi pemirsa Sandasan, ini semua adalah sebuah informasi. Kalau masih dalam taraf informasi, tapi bagi orang-orang yang selevel dengan topik,
ini sudah masuk ke dalam tahap pengetahuan. Kalau sudah di atasnya Mas Taufik, apa yang dikatakan Mas Taufik ini sudah masuk ke dalam tahap kelas kesadaran. Dan saya masih dalam tahap ini adalah informasi kepada saya, masih belum mencukupi syarat. Ke dalam pikiran saya ini adalah sebuah pengetahuan, apalagi menjadi sebuah kesadaran berhamba saya di dunia ini dalam konteks ini. Oke, Pak Taufik, kita dalami lagi nanti urusan patungnya itu. Mudah-mudahan saya segera punya kesempatan ke Surabaya, Mas Taufik ya. Ya, Sebelum selesai, saya kasih kesempatan 1 menit lah. Karena kalau dibiarkan Mas Taufik nanti gacor sampai 1 jam nggak selesai. 1 menit closing statement. Ya, marilah kita bersyukur kepada Allah, marilah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, marilah bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kita setiap hari, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan makan, memberikan minum, memberikan kemuliaan. Hanya Allah yang membimbing kita, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan ilmu kepada kita. Ilmu adalah dari Allah, sumbernya ilmu dari Allah, kekuatan kita dari Allah. Maka kita harus memujikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan keselamatan bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Mas Taufik. Mudah-mudahan ini penutup barusan ini menyejukkan saya. Penutup barusan itu menyejukkan saya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya itu kecenderungannya makna yang nyampe ke saya itu justru banyak yang dari pikiran, tapi kalau yang barusan itu dari hati kayaknya yang sampai ke saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apapun, karena kebenaran itu ada punya Allah gitu ya Mas Taufik ya. Kita hanya bagaimana berikhtiar untuk bagaimana merasakan, mengerti dan mengetahui tentang masalah kebenaran itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.